Semuanya, sebelumnya selamat sore. Sebelumnya saya hormati Bapak dosen, yakni Bapak Ardwi Priyana, selaku dosen dalam mata kuliah Sistem Informasi Enterprise, lalu dan juga teman-teman saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok satu untuk melakukan presentasi ini terkait tentang materi yang telah diberikan, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment, atau mungkin yang bisa disingkat CPVR. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, yang di sini ada saya sendiri sebagai moderator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar dengan nomor NIM 2415091052. Lalu di sini ada rekan kelompok saya. Perkenalkan, saya Imade Wahyu Aditya Putra dengan NIM 24150911101. Saya Gabriel Pasca Cacar Ginting dengan NIM 241509104747. Perkenalkan, saya Pascal Paulina Beribin dengan NIM 2415091044. Baik, selanjutnya di sini kita langsung kepada inti pembahasan, yang dimana pada materi satu ini akan dijelaskan oleh Saudara Gabriel Pasca. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari sebagian topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan konsep dasar Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau CPFR dari buku Ephraim Turban dan eh, Linda Folino dari bukunya yang berjudul Information Technology for Management edisi 8. Eh, Pada buku tersebut disampaikan bahwa Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment atau GPFR adalah sebuah konsep dan metode kolaboratif dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, akurasi peramalan, serta efisiensi pengelolaan persediaan antara mitra bisnis seperti pemasok dan pengecer. Selanjutnya, kemudian definisi GPFR, di mana definisinya adalah serangkaian proses bisnis berbasis data yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memprediksi permintaan dan berkoordinasi dengan mitra rantai pasok. Jadi tujuan utamanya adalah agar pemasok dan pengecer dapat bekerja sama dalam perencanaan dan peramalan permintaan, sehingga setiap pihak memiliki jumlah bahan baku dan produk jadi yang tepat pada waktu yang tepat juga. Selanjutnya adalah karakteristik dari GPFR. Yang pertama ya di sini sudah kami tampilkan ada 4 poin yang akan menjadi karakteristik dari GPFR tersendiri. Saya akan menjelaskannya satu persatu dari setiap poin. Pada poin pertama yaitu berbasis data dan kolaborasi, yang dimana GPFR didukung oleh pertukaran data yang akurat dan kerjasama antar mitra. Jadi semua keputusan diambil berdasarkan informasi nyata antar antara mitra. Jadi informasinya nyata bukan asumsi, sehingga meningkatkan keandalan dalam perencanaan rantai pasok. Yang kemudian pada poin kedua yaitu menyelaraskan perencanaan, peramalan dan pengisian ulang stok. Di mana konsep ini menghubungkan proses perencanaan permintaan, peramalan, penjualan dan pengisian kembali persediaan agar seluruh aktivitas rantai pasok berjalan selaras dan efisien. Kemudian pada poin yang ketiga, menuntut transparansi dan komunikasi dua arah antar mitra. Jadi setiap pihak yang terlibat harus terbuka dalam berbagi informasi dan berkomunikasi secara aktif. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan atau tidak kesesuaian keputusan antar anggota rantai pasok. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu menjadikan rantai pasok lebih responsif, efisien, dan adaptif. Dengan kolaborasi yang baik dan informasi yang real time, rantai pasok dapat lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan pasar, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kemudian yaitu tujuan utama GPFR. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan peramalan, yang kedua mengoptimalkan tingkat persediaan, yang ketiga meningkatkan koordinasi logistik, dan yang keempat menurunkan biaya penyimpanan dan distribusi. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan hubungan dan kepercayaan antar mitra. Jadi sekian dari
topik pembahasan tentang pengertian dan definisi dari GPFR. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Gabriel Pasca yang sudah menjelaskan materinya. Lalu di sini pada materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni terkait tentang definisi bullwhip effect dan hubungannya dengan SCF. Jadi teman-teman, bullwhip effect ini seperti di dalam buku ini adalah sebuah fenomena yang dimana fluktuasi atau variabilitas pesanan cenderung mengalami amplifikasi saat bergerak dari hilir atau pengecer, lalu menuju ke hulu yaitu produsen dalam sebuah rantai pasok. Jadi analogi yang digunakan ini adalah ketika gerakan pada sebuah cambuk di mana ayun yang kecil pada gagang akan menghasilkan gelombang yang jauh lebih besar daripada ujungnya. Nah, lalu hubungannya dengan STM ini apa? Jadi hubungannya ini adalah dengan SCM sangat erat karena fenomena ini tuh seperti merupakan sebuah manifestasi dari kurangnya koordinasi dan visibilitas dalam rantai pasok. Lalu pada setiap anggota tuh rantai pasok itu terdiri dari pengecer, distributor, dan juga produsen. Jadi seringkali membuat sebuah keputusan, peramalan, dan pemesanan secara independen. Baik, bisa selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan komponen dan juga struktur kegiatan dalam CPVR, yang dimana CPVR ini adalah sebuah kerangka kerja kolaboratif yang secara spesifik dirancang untuk mengatasi sebuah masalah bullwhip effect. Nah, model ini tuh terdiri dari 4 komponen atau tahapan kegiatan utama yang terstruktur untuk memastikan sinergi antara mitra rantai pasok. Yang dimana pertama ini ada strategi dan perencanaan atau mungkin secara istilah strategi and planning. Lalu yang kedua ada manajemen permintaan dan pasokan atau mungkin secara istilah demand and supply management. Yang ketiga ada eksekusi secara istilah execution. Lalu yang terakhir ada analisis dan secara istilah analisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama dulu teman-teman. Jadi pada bagian pertama ini di mana pada tahap fondasi ini para mitra misalnya seperti produsen dan juga pengecer secara formal ini menyetujui tujuan bersama untuk KPI dan juga aturan main dan berbagai informasi. Di mana mereka juga menentukan produk atau kategori produk mana yang akan dikelola di bawah kerangka kerja CPVR. Tanpa keselarasan strategis, dari awal kolaborasi ini di tingkat operasional akan sulit berhasil. Lalu pada bagian kedua ini ada manajemen permintaan dan pasokan, yang dimana komponen inti dari CPVR ini tuh eh, di tahap sebagai sebuah pengecer berbagi data penjualan aktual dari titik penjualan POS data dan rencana promosi. Nah, namun di sisi lain tuh pemasok berbagi informasi mengenai kapasitas, produksi, dan juga jadwal seperti jadwal pengiriman dan juga kendala pasokan. Yang dimana dengan penggabungan informasi ini menjadikan sebuah mereka satu ramalan permintaan tunggal atau sorry single forecast yang dimana menjadi sebuah dasar bagi semua keputusan perencanaan. Lalu yang ketiga ini ada eksekusi atau execution. Yang dimana pada tahap ini sebuah ramalan dan rencana yang telah disepakati bersama dan diimplementasikan dalam sebuah tindakan operasional sehari-hari. Nah, jadi ini adalah sebuah proses yang dimana pemesanan, pengisian ulang stok, dan pengiriman menjadi lebih sinkron dan otomatis karena semuanya didasarkan pada data dan ramalan yang sama. Bukan lagi pada pikiran individual maupun terdistorsi. Lalu pada bagian terakhir ini ada analisis. Nah, pada tahap analisis ini yang dimana sebuah tahap perbaikan berkelanjutan. Jadi parameter ini biasanya secara berkala meninjau kinerja terhadap KPI yang telah ditetapkan, misalnya seperti tingkat akurasi ramalannya, tingkat ketersediaan produknya, dan juga lainnya. Nah, mereka ini mengidentifikasi setiap penyimpangan, menganalisis penyebabnya, dan menggunakan wawasan tersebut untuk menyempurnakan sebuah strategi dan juga proses pada siklus berikutnya. Nah, baik, bisa dilanjut. Di sini ada dampak buruk terhadap CPVR, yang dimana dampak buruk efek ini terhadap CPVR ini adalah sebagai pemicu atau alasan utama mengapa model CPVR ini diciptakan. Dengan kata lain, CPVR ini adalah sebuah respon langsung dan solusi terstruktur terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh buruk efek. Yang dimana Uh, namun, dampak formatif ini dapat dilihat dari bagaimana setiap komponen CPVR secara spesifik dirancang untuk menetralkan penyebab dan dampak negatif dari hulu efek. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama ini ada menghilangkan peramalan terisolasi, lalu yang kedua ini mengurangi kebutuhan stok pengamanan, yang ketiga ini menciptakan sebuah stabilitas operasional, lalu yang terakhir ini membangun mekanisme perbaikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu nih yang terkait tentang menghilangkan peramalan terisolasi. Jadi mengapa demikian?
Karena bullet efek ini terjadi karena setiap pihak beramal sendiri. Nah, PVR ini mengharuskan adanya peramalan bersama, yaitu mungkin disebut dengan collaborative forecasting seperti yang judulnya telah diberikan. Jadi pada tahap ini, manajemen permintaan dan pasokan ini secara langsung memutuskan siklus distorsi informasinya. Lalu pada bagian kedua ini, mengurangi kebutuhan stok pengamanan, yang dimana bullet efek menyebabkan sebuah penumpukan dan persediaan karena setiap pihak itu kan menambahkan stok pengamanan. Nah, dengan adanya sebuah ramalan bersama yang lebih akurat, kebutuhan ini kan setiap tingkatan menurun drastis. Nah, yang di mana itu adalah sebuah dampak langsung dari implementasi PVR yang sukses. Dan yang ketiga ini, akan stabilitas operasional. Yang di mana pada bagian ini tuh Blue Effect tuh sebuah menciptakan proses pemesanan dan produksi yang kacau dan reaktif. Nah, jadi pada tahap eksekusi ini, dalam PVR tuh menstabilkan proses ini tuh dengan mendasar semua tindakan pada rencana bersama yang proaktif. Dan yang terakhir ini membangun mekanisme perbaikan. Nah, yang di mana tuh blue effect pun juga terus berlanjut karena tidak ada mekanisme umpan balik terhadap analisis dari si CVVR tersebut. Jadi menciptakan sebuah siklus perbaikan berkelanjutan, lalu memastikan bahwa rantai pasok untuk belajar dan menjadi lebih baik dalam respon permintaan. Sehingga semakin mengurangi kemungkinan terjadinya blue effect di masa depan yang akan datang. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara keseluruhan tuh, jadi dampak blue effect ini terhadap PVR tuh bukanlah dampak yang merusak, melainkan tuh sebuah dampak formatif yang dimana blue effect ini adalah sebuah masalah fundamental yang memberikan sebuah tujuan bentuk cara model PVR itu menjadikan sebuah kerangka kerja yang relevan dan sangat efektif untuk menciptakan rantai pasok yang lebih ramping, efisien, dan juga responsif. Baik, selanjutnya pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, yakni Pascalia Poribin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses implementasi dan strategi CPFR. Nah, di sini ada tahapan kolaborasi dan strategi implementasi dalam kolaboratif CPFR. Nah, pertama itu ada persiapan dan perencanaan kolaboratif, di mana menentukan mitra, tujuan, dan ruang lingkup kolaborasi, yang melibatkan pengecekan kelengkapan identitas pengisi data dari departemen terkait, yaitu marketing, operasional, purchasing, dan inventory. Yang kedua itu pengumpulan dan berbagi data, di mana pengumpulan data permintaan, spesifikasi, produk, stok, dan perkiraan dilakukan secara real-time melalui sistem kolaborasi berbasis website yang dapat diakses oleh semua mitra. Nah, yang ketiga itu peramalan dan perencanaan bersama, di mana semua mitra melakukan peramalan kebutuhan, perencanaan pengadaan, dan pengisian inventaris, di mana pemenuhan pesanan diatur dengan metode ROP ya, dengan kepanjangan reorder point. Nah, dan keempat adalah pelaksanaan dan pemenuhan pesanan, di mana pelaksanaan pesanan sesuai dengan kontrak kerja, pemasok wajib memenuhi pesanan sesuai perencanaan dan pemasok bahan baku atau barang yang jadi tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang disepakati. Yang kelima adalah analisis kinerja dan evaluasi, di mana penilaian manajemen menyeluruh terhadap proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi berdasarkan kualitas barang, waktu pemenuhan, biaya, risiko, dan manfaat secara keseluruhan. Baik, bisa dilanjutkan. Selanjutnya itu ada strategi utama dalam CPFR. Yang pertama itu membangun kepercayaan dan komitmen, di mana hubungan bisnis ini berbasis kepercayaan untuk berbagi data secara terbuka dan jujur. Kesepakatan kolaborasi yang jelas dan pemahaman bersama tentang tujuan bersama. Nah, yang kedua itu integrasi sistem informasi, di mana pengguna portal ERP atau EDI dan berkolaborasi untuk memastikan bahwa informasi permintaan dan penawaran selalu mutakhir dan mudah diakses oleh semua pihak dalam rantai pasokan. Yang ketiga itu dukungan manajemen tinggi, di mana keterlibatan aktif manajemen puncak mengkolokasikan sumber daya, memimpin perubahan budaya, dan memberikan otoritas pengambilan keputusan yang diperlukan. Yang keempat itu pilot project dan penerapan bertahap, yang dimulai dengan proyek kecil untuk menguji metode dan sistem CPFR, kemudian memperluas ke seluruh jaringan rantai pasok berdasarkan evaluasi hasil dan masukan.
Yang kelima yaitu kolaborasi dan pelatihan bersama, yaitu menyelenggarakan sesi pelatihan dan koordinasi rutin antar mitra agar pemahaman dan implementasi CPFR selaras. Tujuannya untuk tingkatkan komunikasi untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang keenam yaitu fokus pada efisiensi dan pengurangan risiko, di mana tujuan utamanya adalah CPFR adalah untuk mengurangi biaya persediaan, mengurangi efek bullwhip, dan meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan stok produk secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan kinerja dan perbaikan berkelanjutan, di mana sistem pemantauan terintegrasi dengan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mendeteksi masalah dan melakukan perbaikan untuk hasil yang lebih baik dari waktu ke waktu. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Paskalia Paulina Boribin atas materi yang telah disampaikannya. Lanjut di sini ada materi terakhir yang akan dibawakan oleh kepada Saudara Imade Wahyu Aditya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan melanjutkan dengan membahas studi kasus penerapan CPFR dalam enterprise, yaitu studi kasus mengenai kolaborasi yang menjadi pionir antara raksasa retail Walmart dengan produsen Procter dan Gamble atau P&G. Nah, jadi apa masalah mendasar yang mereka hadapi sebelum berkolaborasi? Nah, menurut yang kami temukan, jadi uh, ada 3 tantangan utama. Yang pertama itu adalah bullwhip effect atau efek cambuk. Nah, ini adalah masalah di mana permintaan yang sedikit berfluktuasi di tingkat toko menjadi gejolak pesanan yang sangat besar saat informasinya bergerak ke pabrik perusahaan P&G. Nah, tentunya ini tuh membuat perencanaan produksi menjadi sangat tidak pasti. Selanjutnya, yang kedua itu ada peramalan yang terisolasi, yang dimana perusahaan Walmart itu membuat perkiraan sendiri dan juga perusahaan P&G ini itu membuat perkiraan sendiri juga. Nah, karena tidak ada komunikasi dari kedua belah pihak perusahaan, maka ramalan ini itu sering tidak sinkron dan menyebabkan inefisiensi yang besar. Hanya yang ketiga itu adalah persediaan yang tidak optimal. Nah, akibat dari ketidakpastian tadi, keduanya terpaksa menumpuk stok pengaman yang sangat mahal. Namun ironisnya stok di gudang itu banyak, tetapi barang di rak sering kosong, yang tentunya membuat mereka kehilangan penjualan. Lalu bagaimana sih mereka itu menyelesaikan masalah tadi? Jadi perusahaan ini itu tentunya menerapkan CPFR, yaitu Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Nah, proses ini tuh mengubah total cara mereka bekerja. Nah, yang dimana inti dari transformasi ini adalah peramalan kolaboratif. Kuncinya adalah kesepakatan di mana Walmart itu setuju untuk membagikan data penjualan secara real time dari kasir langsung kepada perusahaan P&G. Nah, dengan data ini, mereka itu bisa membuat satu ramalan bersama yang jauh lebih akurat. Berdasarkan ramalan tersebut, perusahaan P&G ini secara proaktif mengambil alih tugas pengisian ulang stok. Jadi, P&G ini tuh mengirimkan barang tepat waktu, sering kali sebelum Walmart sempat memesan. Nah, hasil dari implementasi sangat luar biasa ini, bullwhip effect itu berhasil diredam, akurasi peramalan meningkat drastis, dan biaya penyimpanan turun signifikan. Dan yang terpenting, ketersediaan produk di rak meningkat yang secara langsung meningkatkan penjualan bagi keduanya. Nah, sebagai kesimpulan, kasus Walmart dan P&G ini menunjukkan bahwa CPFR itu lebih dari sekedar teknologi, yang dimana ini adalah komitmen strategis untuk membangun kepercayaan dan transparansi. Dengan meruntuhkan dinding informasi, mereka membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan menguntungkan. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Imade Wahyu Aditya atas penjelasan materi yang telah diberikan. Jadi demikian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan terkait tentang materi PPR ini dapat membantu pemahaman bagi teman-teman semuanya. Jadi demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.